mobil-mobil listrik China itu akan mendominasi masuk ke Indonesia. Karena kalau kita ngelihat lagi, teman-teman tahu nggak di dunia ini, China itu punya berapa banyak brand mobil listrik. Tapi kalau kita ngelihat beneran, di Google coba dicek deh, ada 96 atau 97 loh, mendekatin 100 merek. Itu kan gila jumlahnya. Teman-teman semuanya, Insight Learners, Insight Leaders, dengan Hora. Udah lama kita absen, beberapa bulan kita lagi sibuk mengerjakan project dan juga cari-cari tema nih yang menarik. Kali ini kita buat tema menarik, kita bicara tentang mobil listrik. Mobil listrik, kenapa mobil listrik? Yang pertama ya, kita tahu 2 minggu yang lalu Gias, salah satu tema pentingnya kan kita bicara tentang mobil listrik ya, di sininya. Mulai dari 2021 ada 6 brand yang mau berusaha mempopulerkan konsep daripada mobil listrik. Dari 6 itu 2 dari China. Kemudian 2022 8 brand, 3 dari China. 2023 nih dari 17 brand yang bicara tentang mobil listrik itu 11 dari China loh. Kita yang paling terkenalnya ya kita tahu lah, ada Wuling, ada DFSK, itu kan yang bersaing menjadi mobil listrik paling murah ya. Kemudian ada Chery, ada MG, ada Naval, Ora, Neta, Maxus. Jadi beberapa brand-brandnya ini masuk. Bahkan dibilang pabrik mobil listrik paling topnya Cina, yang paling gedenya BYD itu juga katanya akan masuk ke Indonesia di sininya. Tema ini sepertinya untuk kita itu relevan sekali loh. Apalagi sekarang untuk kita yang di Jakarta ya, kita tahu sekarang dengan segala macam polusi, yang disalahkan kan 2 nih, either karena pabrik-pabrik dengan pembangkit listriknya, atau ini kendaraan bermotor, dan tiba-tiba semuanya bilang ini mobil listrik, motor listrik mana nih di sininya. Dan di sini menurut saya itu mobil-mobil listrik China itu akan mendominasi masuk ke Indonesia. Karena kalau kita ngelihat lagi, teman-teman tahu nggak di dunia ini, China itu punya berapa banyak brand mobil listrik? Mungkin 10. Tadi aja udah ditulis. Tadi aja kalau yang saya sebutkan udah ada 11 yang masuk Indonesia ya. Yang belum masuk mungkin ada lagi berapa 20 atau 30 ya. Tapi kalau kita ngelihat beneran di Google coba dicek deh, ada 96 atau 97 loh, mendekatin 100 merek. Itu kan gila jumlahnya di dalamnya. Dan kita tahu juga dari angka-angkanya, China itu mendominasi dunia terkait dengan mobil listrik. Bukan hanya dalam artian mobil dan jumlahnya ya. Kalau kita bicara tentang mobil listrik, kan kita bicara tentang ekosistemnya. Ekosistem mobil listrik kita bicara tentang 5 hal nih. Yang pertama, pabrik mobilnya sendiri, brand mobilnya. Yang kedua kan kita bicara kalau ada mobilnya, yang namanya mobil listrik kan berarti ada baterainya ya, industri baterai untuk mobil listrik. Yang ketiga kita bicara yang namanya, kalau mobil listrik mau jalan kan kita butuh infrastruktur, terutama kita bicara tentang charging station. Namanya mobil listrik, kalau di China nama mobil listrik itu Xinengzhe, yang artinya adalah mobil dengan energi terbarukan. Penekanannya kan environment ya, penekanannya kan green energy, berarti kita bicara tentang green energinya. Dan terakhir kita bicara yang namanya baterai, kita tahu juga ya dari handphone segala macam, baterai tidak selamanya nanti pasti harus perlu didaur ulang. Berarti kita bicara tentang daur ulangnya. 5-5-nya ini itu Cina mendominasi di dunia, kita bicara di sininya. Mulai dari angka jumlah mobil deh di sininya. Cina itu boleh dibilang semua mobil listrik di China, semua mobil di dunia dikumpulin itu masih tidak sebanyak mobil listrik di China loh penjualannya. Kemudian kalau kita bicara lagi di sininya, charging station deh. Semua charging station di dunia, Cina 3 kalinya. Itu kan angka yang gila banget. Kemudian kalau kita bicara lagi di sini yang berikutnya, baterai. Pabrik baterai nomor 1 CATL itu Cina, nomor 2 BYD. Dua-duanya kalau dikumpulin udah lebih dari 50%. Secara keseluruhan pabrik industri baterai untuk EV di China itu mendekati 80% dunia. Itu dan kita bicara mulai dari hilir hulu ya, hulu hilir di dalamnya. Itu kan gila di dalamnya. Dan yang terakhir kita satu sebelum terakhir kita bicara tentang energi, China green energy.
itu 3 kalinya Amerika. Padahal Amerika yang nomor 2-nya ya di sini. Terakhir daur ulang itu juga angkanya gila. Yang berarti kan Cina menguasai bukan cuma satu pilar loh, dia menguasai kelima pilar dari ekosistem mobil listrik. Biasanya orang akan bilang, wah itu berarti Cina itu sukses pasti karena government subsidi. Bener nggak cuma karena government subsidi? Memang sih government subsidi cukup masif ya, terutama untuk mendongkrak angka-angka penjualan di 5 tahun terakhir ini ya, mulai tahun 2020 ya, mulai 2020 itu kan digenjot ya, 2020, 21, 22, 23 di sini ya, 3 tahun lebih ya di dalamnya. Tapi kalau hanya karena subsidi, enggak, suksesnya kayaknya enggak sebesar ini deh. Saya pernah tinggal di China, saya datang ke China 2003, kemudian di sana sampai tahun 2014, profesor di Zhejiang University. Kebetulan saya banyak sebagai advisor perusahaan-perusahaan Jerman. Tentunya industri mobil di China didominasi oleh perusahaan-perusahaan Jerman ya. Jadi kita cukup banyak mendengarkan diskusi-diskusi terkait dengan industri mobil listrik. Awal-awalnya itu di akhir 90-an, Cina mulai berpikir tentang mobil listrik. Yang awal diskusinya yang saya sempat ngikutin, itu kita bicara bahwa Cina punya ambisi. Cina kan memang sudah menjadi pabriknya dunia ya. Dan di pabrik yang namanya manufacturing industry, itu kan yang paling kompleks, yang paling high levelnya itu adalah mobil. Dan kalau kita ngelihat lagi yang namanya Fortune 500 di tahun itu, topnya itu kan pabrik-pabrik mobil ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang bisnis, uang gede itu ada di industri apa? Industri mobil. Itu yang nilai uangnya gede nih. Nah, Cina mulai ngelirik ini, nilai uangnya gede. Kita tahu apa yang terjadi di Jakarta sekarang. Itu kan di China terjadi udah berapa 20 tahun yang lalu ya, yang isu polusi ini. Karena mereka kalau menjadi pabrik dunia, berarti kan semua polusi dunia ngumpulnya di China ya. Tentunya mereka akan mulai mendapatkan masalah di sananya. Dari pemerintahnya mulai sadar ini tema green, tema ESG itu akan menjadi sangat penting. Yang ujung-ujungnya paling terlihat itu sewaktu tahun 2010 ya, Olympic. Yang sampai waktu itu mirip dengan di Jakarta, bahkan di China waktu itu lebih ekstrim. Pabrik-pabrik sampai ditutup selama beberapa minggu. Waktu itu kebetulan saya menjadi advisernya dari beberapa industri di Beijing yang sampai akhirnya proyek-proyeknya agak sedikit delay karena policy ini. Yang berarti kan green, industri ESG itu menjadi concern daripada pemerintah. Dan kalau memang mobil itu duitnya gede, dikombinasikan dengan listrik itu bisa membantu pemerintah juga. Wah, berarti ini mulai menarik nih. Habis itu kan Cina mikir, kalau dia maunya kan selalu ada keinginan untuk independen ya. Keinginan untuk menguasai teknologinya, bukan hanya menjadi Macron ya di dalamnya. Dilihat dari industri mobil waktu itu, kalau mereka mau mencoba untuk menguasai kayak menjadi teknologi leadership di combustion engine, itu Cina melihat kayaknya nggak mungkin. Mereka nggak mungkin bisa bersaing dengan yang sudah established seperti Jerman, Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropa yang lain. Mereka melihat, oke, kita langsung aja lihat di future-nya itu apa. Waktu itu di China, industri baterai dia udah cukup menguasai. Tapi baterainya baterai mainan, baterai HP, segala macam ya. Dan dia melihat, oh iya ini berarti in the future, mobil itu dari bensin pasti akan berubah. Tinggal waktu itu ada beberapa teknologi yang bersaing nih. Ada yang dibilang teknologi hybrid, plug-in hybrid, kemudian full electric, kemudian ada lagi hidrogen ya. Cina taruhannya adalah dia percaya elektrik, terutama karena apa? Karena negara lain tidak percaya dengan itu karena mereka udah punya combustion engine, kemudian kayak semacam Toyota, kemudian VW, negara-negara Jerman, Amerika, mereka kan taruhannya ke arah hybrid ya. Toyota kan yang salah satu yang paling di depan ya kalau kita bicara tentang teknologi hybrid. Kemudian plug-in hybrid. Cina taruhannya di elektrik di dalamnya. Yang mereka lihat nantinya, kita ngelihat, buat saya sih salah satu langkah mereka yang cukup signifikan adalah waktu mereka mengundang Wang Kang menjadi menteri teknologinya dia. Ini salah satu menteri teknologi yang sukses, atau salah satu menteri yang paling sukses di China, karena dia bisa melewati periode 2 kepresidenan, yang berarti tidak jarang juga ya, jarang yang kamu bisa lewat gitu, mengabdi di 2 presiden. Kemudian dia waktu itu kerja di Audi, diundang ke China untuk membangun industri teknologi di China, dan tentunya karena backgroundnya mobil, menurut saya ya pasti mobil listrik itu salah satu yang akan menjadi fokusnya dia ya. Jadi benar-benar sesuatu yang cukup jangka panjang nih, bukan cuma subsidi di ujung yang sekarang kita lihat ya di dalamnya. Kalau memang subsidi ya subsidi mulai dari tahun itu kan, R&D-nya dia bergerak, kemudian teknologinya bergerak, infrastruktur dibangun, sehingga benar-benar meledaknya
itu mungkin tahun 2019 sampai dengan apa yang kita lihat di 2 tahun terakhir ini. Satu poin mungkin yang menarik juga, yang membuat benar-benar industri mobil listrik di China itu akhirnya meledak ya. Menurut saya China itu agak sedikit kayak ketiban durian atau ketiban rezeki dengan suksesnya Tesla. Karena sebelumnya mobil listrik itu juga pemerintah banyak yang invest, tapi jualannya juga nggak bisa benar-benar meledak ya, biarpun hanya dengan subsidi segala macam ya, dengan segala macam peraturan pemerintah. Tapi meledaknya Tesla, yang Tesla menjadi pabrik mobil dengan market value terbesar di dunia, yang semua market value pabrik mobil gede-gede dikumpulin jadi satu juga masih kalah dengan Tesla. Itu kan yang kayak bangunkan orang, mobil listrik itu menarik loh, mobil listrik itu adalah masa depan loh. Lihat nih case study-nya, dan China mungkin kayak riding the wave ya, sehingga bersamaan dengan itu kan meledak ya. Dan tentunya suksesnya Tesla itu juga ada hubungan, menurut saya ada hubungan dengan kenyataan Tesla invest di China, yang membuat mobil listriknya Tesla itu menjadi lebih affordable. Tesla membuat mobil listriknya China itu lebih menarik untuk komersialisasi, lebih memiliki suatu acceptance di antara para consumer. Nanti kalau lebih jauhnya kita akan bicara di video saya berikutnya, yang saya akan share pengalaman saya 2 kali ke China, bulan Mei, bulan Agustus, bicara dengan orang-orang yang punya mobil listrik, pengamatan mobil listrik di China. Itu mungkin akan menjadi lebih hidup nih, yang namanya mobil listrik di China itu seperti apa.